Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Hukum Peradilan Islam. Selanjutnya materi-materi akan disampaikan oleh teman-teman. Materi yang pertama disampaikan oleh Saudara Kausar. Monggo Mas Kausar. Baik. Baik, sebelum masuk ke lebih dalam apa saja dasar-dasar hukum penyelenggara peradilan Islam, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa pengertian dari peradilan itu sendiri. Jadi peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Dan dalam Kamus Hukum dijelaskan bahwa kata peradilan berasal dari kata adil atau keadilan, yang berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak, atau dapat juga memihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Kemudian menurut dalam fikih peradilan disebut dengan qadha. Istilah tersebut diambil dari kata qadha yang berarti selesai dan sempurnanya sesuatu, memerintah, memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Kemudian menurut ahli fikih peradilan itu sebagai lembaga hukum yaitu tempat di mana seseorang mengajukan permohonan keadilan atas dirinya. Next. Prinsip dari selanjutnya yaitu beberapa pengertian pengadilan menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Al-Fairuzabadi, yang beliau mengatakan peradilan atau qadha yaitu menyelesaikan perkara persengketaan untuk melenyapkan gugat-menggugat atau untuk memotong perselisihan dengan mengambil hukum-hukum syariat yang ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian menurut Al-Kasyani, beliau mengatakan bahwa peradilan adalah menghukumi manusia dengan benar yang sesuai dengan hukum yang Allah turunkan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Wahab Az-Zuhaili, al-qadha adalah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri persengketaan dengan menetapkan hukum syara bagi pihak yang bersengketa. Next slide yaitu menjelaskan prinsip-prinsip peradilan Islam. Menurut Wahab Az-Zuhaili, prinsip yang harus ada dalam peradilan Islam yaitu ada 7. Yang pertama, tuduhan harus dipandang dengan cara objektif dan tidak boleh memihak. Kemudian yang kedua, berpegang teguh kepada hukum-hukum syariat Islam. Yang ketiga, merasa ada pengawasan dari Allah. Yang keempat, tujuan pemrosesan hukum dalam Islam adalah semata mencari ridho Allah. Kemudian yang kelima, keputusan yang diambil harus terikat dengan prosedur pengambilan keputusan. Keenam, keputusan yang diambil harus berdasarkan nas syarak yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis dengan berpandukan kepada penafsiran dan ijtihad yang kuat berkenaan dengan nas tersebut. Kemudian yang terakhir, proses peradilan harus berdasarkan kesadaran keagamaan. Selanjutnya, dasar hukum peradilan Islam. Jadi proses penyelenggaraan peradilan Islam itu ada beberapa dasar. Dasar pembentukan peradilan Islam paling tidak itu harus ada dasar prinsip.
dalam menerapkan beberapa hukum Islam. Dalam setiap kondisi, itu hukumnya adalah wajib. Kemudian pelarangan apabila mengikuti ajaran lain selain syariat Islam, dan statement dalam Islam bahwa ajaran selain Islam adalah kafir. Peradilan tidak hanya diperlukan dalam rangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga diperlukan untuk menjaga stabilitas kehidupan manusia dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kami akan menjelaskan beberapa dasar hukum peradilan Islam. Ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah atau hadis, kemudian yang ketiga ijma. Yang pertama, Baik, di sini akan menjelaskan tentang dasar sistem peradilan Islam yang berdasarkan Al-Quran. Terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum wil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut di atas kurangnya dapat ditarik 3 garis hukum, yaitu A. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman. B. Setiap mukmin apabila menjadi saksi, ia wajib menjadi saksi karena Allah dan dengan sejujur-jujurnya. C. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran. Dan ada juga di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajrimannakum syan'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dibentuk sekurangnya 4 garis hukum yang berisi perintah dan larangan kepada manusia, yaitu A. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus, adil dari perkataan Al-Qis karena Allah. B. Perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil. Artinya dalam kesaksian itu ia tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. C. Larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap tidak adil karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif atau benci kepada suatu kelompok manusia atau seorang tertentu. Yang terakhir, perintah kepada orang-orang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan takwa. Selanjutnya, dasar hukum menurut hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum menurut hadis. Telah menceritakan kepada kami Amr bin As, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Simak, dari Hamash, dari Ali, ia berkata,
Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman sebagai hakim. Lalu kami katakan, "Hai Rasulullah, apakah Anda akan mengutusku sementara saya masih muda dan tidak memiliki ilmu mengenai peradilan?" Kemudian Nabi bersabda kepada sungguhnya Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu dan meneguhkan lisanmu. Apabila ada dua orang yang berseteru duduk di hadapanmu, maka janganlah engkau memberikan keputusan hingga engkau mendengar dari orang-orang yang lain, karena sungguhnya keputusan akan lebih jelas bagimu. Kemudian Ali berkata, setelah itu aku tetap menjadi hakim, atau aku tidak merasa ragu dalam memberikan keputusan. Lanjut. Dari hadis tersebut sudah jelas bahwa Nabi Muhammad dahulu itu memerintahkan para sahabat-sahabat untuk menjadi hakim, menjadi qadhi di setiap daerah. Nabi Muhammad SAW juga menghakimi para sahabat. Dalam catatan sejarah Islam bahwa Rasulullah SAW sendiri langsung memimpin sistem peradilan pada saat itu. Beliaulah yang menghukumi umat yang bermasalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Aisyah istri Rasulullah. Dalam hadis-hadis lain juga banyak disebutkan tentang tata cara untuk menghakimi, tentang seseorang yang pantas untuk menjadi seorang hakim dan seorang qadhi. Dari situ sudah jelas bahwa peradilan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Selanjutnya dasar hukum menurut ijma dijelaskan oleh Mbak Firda. Mbak Firda. Dasar hukum menurut ijma. Setelah sejarah telah mencatat bahwa praktek hukum negara sebagai sumber hukum Islam pernah terjadi di awal pemerintahan Kekhalifahan Abu Bakar. Para sahabat bermusyawarah dan memutuskan untuk mengumpulkan Al-Quran yang masih berserakan ketika itu. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab, para sahabat bermusyawarah untuk membahas masalah pembagian hasil bumi dan hasil ghanimah perang di Irak. Mereka sepakat untuk membiarkan tanah itu diolah penduduk aslinya dan tidak membagikannya kepada para pasukan. Kesepakatan ini berbeda dengan nas yang ada dalam Al-Quran. Penerapan hukum dan metode penemukan hukum yang dilakukan oleh sahabat juga diikuti oleh periode berikutnya, ulama tabi'in. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktik dan fatwa yang dikemukakan oleh penguasa dan ulama ketika itu. Di antaranya oleh Khalifah Umayyah, Umar bin Abdul Aziz yang pernah menulis surat kepada Adi bin Artah. Di dalam suratnya itu ia menjelaskan bahwa keputusan itu harus berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah, atau keputusan konsensus umat. Namun jika tidak ditemukan juga harus dilandaskan pada hasil musyawarah antara ahli ijtihad, ahli ra'yi, dan ahli ilmu, tanpa pemikiran yang satu mempengaruhi pemikiran yang lainnya. Doktrin ijma muncul pertama kali berupa ijma lokal, yaitu ijma ahli Madinah. Kemudian muncul ijma ulama daerah lain seperti ijma ulama Irak. Ijma ulama Kufah didapatkan sebagai hasil ijtihad ulama suatu daerah dan pemberlakunya juga untuk daerah yang bersangkutan. Seperti jumlah takaran untuk menghitung nisab zakat yang berbeda-beda dari masing-masing daerah sesuai dengan yang mereka biasa gunakan. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.